Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Muhammad Alfiansyah, Vela Indarwaidah, dan Ririn Yustika akan memaparkan tentang konsep dasar manajemen strategik. Pengertian dan ruang lingkup. Konsep dasar manajemen strategi menurut para ahli, yang pertama menurut Alex Miller. Menurut Alex Miller, manajemen strategi adalah suatu proses kombinasi antara 3 aktivitas, yaitu analisis strategi, perumusan strategi, dan implementasi strategi. Menurut Ferd R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Robert E. Hollison, manajemen strategi adalah proses membantu organisasi dalam mengidentifikasi yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka harus mencapai hasil yang bernilai. Yang kedua ada ruang lingkup manajemen strategi. Terdapat 6. Yang pertama ada manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis atau restra, yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Yang kedua ada rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan. Yang ketiga ada visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi. Namun, dalam teknik penempatannya, sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis, semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Yang keempat ada rencana strategi. Dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek dengan sasaran jangka sedang, masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Yang kelima ada penetapan resta dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar atau prinsipil dalam pelaksanaannya. Seluruh misi organisasi untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Yang keenam ada pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya. Masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol. Yang ketiga ada karakteristik manajemen strategi. Berangkat dari kenyataan bahwa manajemen strategi mencakup manajemen organisasi secara keseluruhan, maka manajemen strategi cenderung menjadi suatu pokok bahasan yang dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama ada manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam setiap organisasi terdapat 2 persyaratan yang esensial untuk sukses, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sebaiknya suatu aktivitas dilakukan untuk mencapai efisiensi. Suatu organisasi perlu menetapkan suatu metode, prosedur, sistem, aturan, dan lainnya untuk melaksanakan suatu aktivitas. Pendekatan efisiensi memastikan bahwa suatu organisasi melaksanakan aktivitas atau tindakan dengan benar. Efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar. Efektivitas terutama ditentukan oleh hubungan antara suatu organisasi dan lingkungan eksternalnya. Pendek kata, efektivitas memastikan bahwa suatu organisasi melaksanakan aktivitas yang benar. Yang kedua ada manajemen strategik berorientasi ke arah jangka panjang. Secara umum,
Strategi berbicara mengenai isu-isu yang menjangkau lebih dari satu periode anggaran atau jangka pendek. Manajemen strategi membahas persoalan organisasi yang berdimensi masa depan, bukan masa kini atau masa lalu. Banyak faktor variabel yang mempengaruhi perencanaan atau manajemen strategi dalam jangka panjang, antara lain faktor-faktor pasar, misalnya persaingan prediksi, permintaan masa yang akan datang, ancaman produk atau jasa substitusi, reliabilitas pemasok, dan sebagainya. B. Faktor-faktor manusia, misalnya kapabilitas prevensi manajemen. C. Faktor-faktor kinerja organisasi yang selalu mempertahankan atau memelihara kinerja atau kondisi yang sedang dicapai, berarti hanya fokus pada jangka pendek. D. Ada manajemen strategik berkenan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajer senior. Yang ketiga, ada manajemen strategik terdapat pada setiap level organisasi. Strategi dapat dianalisis pada 3 level atau tingkatan organisasi, yaitu yang pertama ada strategi tingkat korporasi yang membahas mengenai tipe dan pilihan bidang usaha, serta alokasi di antara bidang usaha yang dipilih. Yang kedua ada strategi tingkat bisnis atau strategi kompetitif yang membahas tentang bagaimana organisasi bisnis unit akan bersaing atau beroperasi dalam industri atau pasar. Yang ketiga ada strategi tingkat fungsional atau tingkat operasional yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi bisnis mengimplementasikan keputusan-keputusan strategiknya. Yang keempat ada manajemen strategik masyarakat yang akan memperluas pengetahuan tentang organisasi. Sifat keputusan-keputusan strategik yang biasanya menyangkut perubahan kebiasaan dan perilaku diperlukan pandangan atau spektrum yang lebih luas tentang aktivitas-aktivitas lintas fungsi dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategi. Manajemen strategi adalah manajemen puncak dalam suatu organisasi yang harus mampu merumuskan dan menentukan strategi organisasi sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, akan tetapi tangguh melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakin meningkat efektivitas dan produktivitasnya. Untuk mewujudkan situasi demikian, para anggota manajemen puncak harus menguasai manajemen strategi yang tepat dan cocok bagi organisasi yang dipimpinnya. Kemudian faktor-faktor yang harus dijadikan petunjuk antara lain ada 5. Yang pertama adalah tipe dan struktur organisasi. Setiap organisasi memiliki kepribadian yang khas. Tipe dan struktur yang dipilih untuk menggunakan harus berkaitan dengan kepribadian. Dimaksud sifat tugas yang harus diselesaikan pun turut berperan dalam memilih tipe dan struktur organisasi. Yang jelas ialah bahwa manajemen puncak harus secara tepat memilih tipe dan struktur organisasi yang akan digunakan dengan mengingat organisasi tipe birokratik sehingga ditinggalkan dan tipe organik sehingga semakin populer. Struktur organisasi tidak sekedar wadah di mana berbagai kegiatan berlangsung, akan tetapi sebagai wahana yang efektif bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan saling berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu gaya manajerial. Para teoris dan praktis yang mendalami teori kepemimpinan dan gaya manajerial dalam mengelola organisasi dan kompleks menekankan beberapa hal. Yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. Yang kedua adalah gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi. Yang ketiga adalah peranan
apa yang diharapkan dimainkan oleh para manajer dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Selanjutnya dalam faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategi. Kompleksitas atau lingkungan eksternal merupakan kenyataan bahwa setiap organisasi menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Yang jelas, lingkungan eksternal suatu organisasi selalu bergerak dinamis. Gerakan yang dinamis tersebut pasti berpengaruh pada cara mengelola organisasi dalam merumuskan dan menetapkan strategi. Keempat adalah kompleksitas proses produksi. Kompleksitas proses produksi yang turut berpengaruh dalam manajemen strategi antara lain, apakah organisasi yang berproduksi berdasarkan pendekatan pada karya atau padat modal, apakah organisasi memiliki keunggulan kompetitif atau tidak. Semuanya itu pasti mempunyai dampak terhadap proses penentuan strategi dan implementasinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hakikat permasalahan yang dihadapi. Jika dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dalam dasar yang diambil oleh manajemen puncak, salah satu implikasi pernyataan tersebut bahwa manajemen puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan memecahkan masalah terlepas apakah masalah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk jangka panjang atau relatif sederhana. Dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang, yang jelas pendekatan dan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah harus berhasil mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati segala-galanya saja. Komponen proses manajemen strategi. Ada beberapa komponen dalam proses manajemen strategi. Di antaranya yang pertama, misi organisasi atau perusahaan merupakan gambaran tujuan tentang keberadaan perusahaan. Misi ini meliputi tipe, ruang lingkup, serta karakteristik tindakan yang akan dijalankan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir dari sebuah kegiatan. Di sini akan ditegaskan hal apa yang akan digapai, kapan waktunya, dan berapa yang harus dicapainya. Kemudian yang ketiga adalah strategi, merupakan suatu keterampilan atau ilmu dalam memenangkan sebuah persaingan adalah perebutan konsumen atau pangsa pasar, dan konsumen setiap saat akan mengalami perubahan, maka strategi hendaknya dikelola dengan sedemikian rupa supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan cara dalam mencapai sasaran perusahaan. Kebijakan mencakup garis pedoman, aturan-aturan, dan prosedur untuk menyokong usaha pencapaian sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima, profil perusahaan. Menggambarkan kondisi perusahaan baik itu keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik lainnya. Keenam, lingkungan eksternal merupakan keseluruhan kekuatan yang akan memberikan pengaruh terhadap pilihan strategi serta mengidentifikasi kondisi kompetisinya. Yang ketujuh itu lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup seluruh unsur bisnis yang terdapat pada perusahaan. Yang kedelapan, analisis strategi dan pilihan. Hal ini ditujukan kepada keputusan dalam investasi untuk masa mendatang. Yang kesembilan, yaitu strategi unggulan, merupakan rencana umum serta mengkomersil atas semua aktivitas utama yang ditujukan pada usaha pencapaian sasaran dalam lingkungan yang bersifat dinamis. Yang ke-10, strategi fungsional adalah penjabaran strategi umum yang nantinya dijalankan oleh divisi. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas
aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang kedelapan, sifat untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko manajemen strategik ya. Beberapa risiko yang perlu diperhitungkan sebelum melakukan proses manajemen strategik, yaitu yang pertama, waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Untuk mengatasi risiko-risiko strategi tersebut, maka para manajer perlu dilatih untuk mengamankan atau memperkecil timbulnya risiko ini dengan cara yang pertama, melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar dapat mengalokasikan waktu dengan lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer dalam proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Yang ketiga, mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan. Usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Selanjutnya, dimensi-dimensi manajemen strategik. Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik memiliki beberapa dimensi. Dimensi-dimensi dimaksud adalah yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi atau organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi. Organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih di masa depan. Visi dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan. Visi organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan strategik. Organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan itu, misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi organisasi. Dengan kata lain, misi organisasi adalah bidang atau jenis kegiatan yang akan dijelajahi atau dilaksanakan secara operasional untuk jangka waktu panjang oleh sebuah organisasi dalam merealisasikan tujuan strategiknya, yang setelah secara keseluruhannya tercapai, berarti visi organisasi juga terwujud. Misi organisasi dengan mudah diketahui melalui jawaban atas pertanyaan apa kegiatan yang sedang atau segera dilaksanakan secara operasional di lingkungan sebuah organisasi. Untuk itulah diperlukan kemampuan memprediksi masa depan dalam bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal adalah kondisi organisasi pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan
yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan rencana strategik yang berjangka panjang. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan evaluasi diri antara lain dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, menggunakan data kuantitatif yang tersedia dalam sistem informasi manajemen atau menggunakan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antara dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis internal atau evaluasi diri ini tidak dilakukan sekali untuk selama-lamanya, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan sekurang-kurangnya setelah melaksanakan setiap rencana operasional untuk mengetahui pencapaian sasarannya sebagai masukan dalam mengenali kondisi organisasi. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan. Sumber-sumber manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar secara terimplementasikan dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang ditetapkan di dalam setiap rencana operasional dalam rangka mencapai tujuan strategik melalui pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi organisasi. Sumber daya tersebut sudah dikemukakan di dalam uraian terdiri dari sumber daya material khususnya berupa sarana dan prasarana. Yang selanjutnya, sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program dan proyek. Dan selanjutnya, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya informasi. Semua sumber daya ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dimensi internal. Dalam rangka evaluasi diri atau analisis internal harus diketahui secara tepat kondisinya baik melalui analisis kuantitatif, analisis kualitatif, atau analisis SWOT. Sejalan dengan dimenisasi internal dan eksternal tersebut di atas, di bawah ini diketengahkan untuk mengintegrasikan sumber daya alam manajemen strategik. Yang keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Manajemen strategik yang dimulai dengan menyusun rencana strategik merupakan pengandalian masa depan organisasi agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan baik pada organisasi. Rencana strategik harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya di masa depan, merupakan wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak. Keikutsertaan pimpinan puncak dalam merumuskan rencana strategik dan rencana operasional sangat penting artinya karena realisasinya sangat tergantung pada kewenangan dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Untuk itu, manajemen puncak sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya itu harus mampu memprediksi bahwa rencana strategik dan rencana operasional dapat dilaksanakan. Yang kelima, dimensi multibidang. Ya, manajemen strategik sebagai sistem pengimplementasiannya harus disadari dengan menempatkan organisasi sebagai satu sistem. Berarti sebuah organisasi akan dapat menyusun rencana strategik dan rencana operasional jika tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi lain sebagai atasan. Dalam kondisi sebagai organisasi bawahan berarti tidak memiliki kewenangan penuh dalam memilih dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi. Manajemen strategik berdimensi multi bidang.
Kegiatan awalnya dimulai dari menyusun rencana strategik sampai pada pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan dilakukannya pengintegrasian program berkelanjutan dengan proyek tahunan yang berbeda-beda agar terus-menerus terarah pada sasaran dan tujuan strategik guna mewujudkan visi yang diinginkan organisasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.